Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, ketemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menyampaikan berita viral seputar stasiun TV nasional menjelekkan pesantren dan santri dan kiai. Ternyata terjadi banyak demo di mana-mana. Nah, yang menarik di sini bukan Trans 7 saja yang didemo, tapi oknum pendemo menggeruduk, menyasar Trans Studio Mall dan Transmart. Nah, itu kan pusat perbelanjaan dan perdagangan. Bagaimana tanggapan warganet? Kita simak videonya. Siap bela kiai, siap bela santri. Maka dari itu saya minta kepada Gus Wawaid sebagai Bupati Jember yang asli dari santri, hidup santri. Yang saya muliakan Haji Lutfi Ahmad, Kiai Haji Musaddiq Fikri, Kiai Haji Abdul Hamid. Semua, saya bangga pada Anda semua karena ini menandakan bahwa kalau ada kiai, ada pesantren diganggu, maka akan berjuta-juta orang turun ke bawah seluruh Indonesia untuk membela kiai. Kita ingatkan sejarah, saudara-saudara, bahwa bangsa ini berhutang kepada para kiai, bangsa ini berhutang kepada pesantren, bangsa ini berhutang kepada para santri. Kenapa? Karena dalam merebut kemerdekaan, para kiai, para santri, para ulama ada di garda terdepan untuk merebut kemerdekaan. Ketika ada kejadian 30 SPKI, yang ada di depan adalah kawan baik, para santri yang tidak pernah kabur. Semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bela pesantren. Kita ada teman sendiri. Alhamdulillah, dan makin lama nanti anggota kita makin banyak pengajian buat para kiai. Benar dan boleh tidak bisa dipisahkan. Itu sama bentuknya dengan yang dilaksanakan sahabat-sahabat gerakan pemuda. Apa yang akan bisa kita lakukan untuk kita persembahkan? Ini yang ngegoreng Trans 7, tapi yang di demo Transmart, anjing. kocak Transmart, anjing. Gak tahu apa-apa mereka, woi. Allah Akbar, yang bermasalah Trans 7, tapi kenapa Transmart sama Trans Studio ikut di demo, bos? Besok apa lagi nih? Hah? Transjakarta, Transformer, Transfusi Darah, Translet, Transrit lagi itu. Transplantasi, transgender, buset kalau transgender sampai di demo juga, kasihan. Para santri salah alamat di aksi protes. Jadi semenjak Trans 7 blunder karena menyinggung santri dan kiai di salah satu acara TV mereka, para santri kan pada demo tuh dari hari Selasa hingga hari Kamis kemarin. Nah, awalnya sih bener ya alokasi protesnya, dan gua gak pengen komen apa-apa soal ini karena ya udahlah itu urusan kedua belah pihak dan gua juga gak mau nambah memperkeruh. Tapi kemarin ada banyak video dari beberapa netizen yang menunjukkan bahwa aksi protes para santri ini salah alamat, cuy. Contohnya ini para santrinya demo di depan Transmart
Jember anjay, padahal kan beda gitu loh. Transmart mah pusat perbelanjaan anjir, depannya aja udah jelas ya kan ada kata martnya. Terus ada juga yang malah demo di depan Trans Studio Bandung cuy. Ini para santrinya mau melakukan aksi protes apa mau naik wahana bermain dah. Bukannya apa-apa ya, cuma kan kalau salah lokasi gini kasihan pegawai-pegawainya yang nggak tahu apa-apa juga. Terus ini mah malah bikin image mereka tambah jelek lagi di mata masyarakat ya kan. Karena gak bisa bedain mana Transmedia, mana Transmart, mana Trans Studio. Ini yang ngegoreng Trans 7, tapi yang di demo Transmart. Anjing. Kocak Transmart anjing. Sahabat-sahabat keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada siang hari ini di kantor Trans 7. Kantor apa ini? Sahabat-sahabat, mana Ansor? Mana Ansor? Salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Trans 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Seperti ada Banser menggorok halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami gorok. Siap. Agar kalian tahu, saudara-saudara Trans TV, Trans 7, ya. Ingat kehadiran kami di sini. Ini masih representasi perwakilan. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama. Apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Perbedaan Trans 7, Transmart, dan Trans Studio Mall. Trans 7 adalah stasiun televisi nasional di bawah Transmedia yang menampilkan program hiburan, berita, informasi, dan lainnya. Transmart adalah retail gabungan dari supermarket dan toko elektronik. Bahasa sederhananya adalah tempat belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau Trans Studio Mall adalah tempat shopping seperti layaknya mall pada umumnya. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau mau nonton, itu Trans 7. Kalau mau belanja kebutuhan sehari-hari, ke Transmart. Kalau mau shopping atau main, ke Trans Studio Mall. Walaupun sama-sama menggunakan kata trans, tapi nggak semua trans itu sama loh. Gimana pendapat kalian? Faktanya begitu, mau gimana lagi? Fakta yang bagaimana? Ya, sebut no. Pondok opo, alamatnya ngendi, kiai ini jenenge sapa duduhno aku. Mana data-datanya? Lek fakta-faktana nih ya, jik luwih roh faktane cah pondok sing berkecimpung di dunia pondok. Dan fakta yang tidak bisa dibantah, semua santri emosi ketika kiainya dilecehkan. Itu menunjukkan santri cinta sama kiainya. Karena apa? Kiainya juga sangat cinta kepada santrinya. Ya, jadi hal seperti itu gak mungkin diarani perbudakan, gak ada, sukarela. Santri itu sangat sukarela untuk khidmah, ngalah barokah pondok, ngalah barokah kiyaine. Ngene iki lek gak tau mondok, lek gak berkecimpung dunia pondok, ojo milu komentar. Ngono lho, sing gare problem dina-dina iki ora milu mondok, ora milu berkecimpung, ya ora tau duwe pondok, milu komentar norno. Ya. Terus digebyah-uyah 1, 2, 3 kasus di pondok pesantren sana digebyah-uyah kabeh pondok ngono iki kabeh lho. Pondok sing apik jek akeh. Luar biasa akeh, malah jek akeh sing apik timbang pondok sing bermasalah. Terus baru digebyah-uyah. Lho, ngono kuwi sing gare geger ngono iki. Jenenge awakmu duduk fakta, tapi itu narasi, itu framing, itu opini. Mula wong ning pondok ya adem ayem kok.
Cah santri pokok butuh ngaji, jamaah, ngibadah, takarub ilallah. Kok malah kono geger dhewe. Sing kene adem aja mok, sing kono malah kakean. Teman-teman, rame-rame soal demo trans acara expose yang katanya menyinggung para kiai, para santri, pesantren, sing jarene ono istilah ngesot lah, yang katanya feodal. Di samping saya ini adalah aktor, bukan pelaku, tapi beliau ini adalah korban. Lora Ali Mustaqim. Betul ya, betul. Warga Sampang. Sampang. Nama pesantrennya apa, Lora? Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepele ya. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepele Sampang. Batal Sampang. Nah teman-teman, kalau lihat di videonya, beliau ini yang pakai baju putih, peci hitam, disalami oleh para santri itu ya. Betul betul. Ya kebetulan yang nyalami memang ada yang ngasih duit santri-santri ini. Iya ya. Pertanyaannya Yai, yang harus dijawab supaya publik itu tahu, apakah santri-santri kalau di Madura ngasih duit kepada kiai itu pemaksaan, wajib, atau itu sukarela? Sedikit saya jelaskan Cak ya. Oke. Bahwasanya ini sudah menjadi kebiasaan santri pada umumnya di Madura. Tidak ada unsur paksaan. Mereka yang mau ngasih silakan, yang mau ngasih nggak masalah. Tapi ini adalah bentuk terima kasih kepada kiai dan gurunya kalau di Madura. Kalau di acara expose itu kan seakan-akan uang santri itu yang bikin kaya. Para kiai bisa pakai mobil mewah. Itu tidak benar ya? Tidak benar ya. Nah, pertanyaan saya begini, Lora. Apa perasaan Lora tiba-tiba tanpa izin, tahu-tahu dibuat narasi ini feodal macam-macam, yang digiring opini itu seakan-akan kita ini harus benci kepada kiai? Betul. Sungguh mohon maaf, ini sangat menyayat hati saya khususnya. Ini seolah-olah Trans 7 ini membuat citra jelek kepada seluruh pesantren, kepada kiai, kepada Gus semuanya. Padahal faktanya tidak seperti narasi yang ada di Trans 7 acara expose itu ya. Dan betul tanpa izin itu ya, tiba-tiba dicomot. Nah ini masuk ya, itu tanpa izin ya. Pertanyaan saya sekarang, kiai maunya diem sampean ini atau menggugat? Ya makanya terus terang saya pribadi ini sangat tidak terima ya. Makanya saya minta bantuan Cak Soleh ini, bagaimana ini tetap kita ajukan dan kita gugat ini. Karena ini telah menyakitkan hati seluruh pesantren Indonesia pada umumnya. Sing demo biarkan demo. Betul. Tetapi sampean tidak hanya bicara soal demo. Betul. Yang lebih penting harus ada pelajaran siapa yang buat acara itu. Ini yang penting. Ya, ini harus bertanggung jawab. Betul. Tidak cukup minta maaf ya. Secara hukum. Ya betul. Karena ini seolah-olah Trans 7 ini akan menutup ini. Siapa yang membuat acara ini? Kan sampai saat ini kan kita nggak tahu ini. Iya, ini blunder kan. Production hostnya ini siapa? Betul. Yang bikin narasi ngesot, feodal ini siapa? Kan kita nggak tahu sampai sekarang ini. Ini sangat keterlaluan ini. Terlalu kalau katanya Roma Irama itu. Betul ya. Teman-teman, Lora Ali Mustaqim ini siap memberikan kuasa kepada Cak Soleh, yang mana kita akan melaporkan pidananya supaya polisi mengejar siapa production acara expose yang menyinggung para santri, yang merugikan citranya para kiai ini. Yang kedua, kita siap untuk mengajukan gugatan perdata supaya ini menjadi pelajaran agar siapapun, televisi apapun, boleh kalian punya program yang mendidik, boleh kalian mengkritik, tetapi tentu kritik itu harus ada dasarnya, tidak asal main tuduh yang tidak sesuai fakta ya. Mendiskreditkan pondok ini. Ya, mendiskreditkan tanpa dasar. Nggak ada faktanya. Yang penting jenengan siap ngasih kuasa ke saya. Ini kisah nyata aku banget selama aku tinggal di Pondok Pesantren Lirboyo. Masya Allah banget, ucapan adalah doa. Nah, inilah dia kenapa aku jadi konten kreator. Kemanapun dan dimanapun aku selalu mendokumentasikan apapun yang sedang aktivitas aku jalanin. Karena apa? Bisa aku repost lagi nantinya kalau ini bener-bener nyata. Nih aku baca komen dulu di banner 2022. Kalian tahu kenapa aku bisa di Amerika? Doanya dari mana? Doanya dari anak-anak pondok. Jadi kita ngebahas konteks konten yang kemarin. Aku punya utang 2 miliar kan sama Kak DC dan Kak Didra gitu. Aku minta doanya sama teman-teman. Aku bilang aku nggak tahu aku harus gimana, aku nggak tahu harus
macam kemana. Tapi dari sholat tahajudnya aku di pondok pesantren selama 4 bulan di Agustus, September, Oktober, November aku boyong, aku tuh dapet jalan. Jadi aku dapet jalan untuk pengen banget ke Amerika, tapi nggak tahu jalannya, cuman fokus sama tahajud aja. Dan akhirnya aku bilang sama teman-teman, aku bilang aku pengen ke Amerika. Love of attraction itu nyata. Nih, kita lihat videonya ya. Undangan kita yang jauh-jauh dari New York. Adrian Devgan. Tuh, tamu undangan jauh-jauh dari New York. Dan gue gak pernah tahu ternyata di 5 tahun ke depan gue bener-bener tinggal di New York. Bener kan ucapan Della 2? Kalian lihat banner Ricky Adrian Devgan? Itu mereka buatin kejutan buat gue, ya Allah, tuh Ricky Adrian Devgan. Oke, di sini ada banner 2022, ya kan? Ini tahun 2022. Ini yang dinamakan namanya law of attraction gitu, ucapan Della doa. Dan gue beneran sekarang udah 5 tahunnya ini gue ada di New York. Dan di banner itu 2022 karena memang teman-teman kamar T4 Cirebon itu bikin surprise buatku. Karena aku bilang gue mau pulang ke Jakarta, gue sudah mau bertemu sama ownerku yang aku utang 2 miliar gitu. Itu juga saran dari Gus ya. Dan akhirnya sekarang aku kerja di Amerika untuk bayar utang gitu kan. Dan aku bisa hidup juga. Kayak oh ternyata dipermudah sama Allah ya, gue gak perlu capek-capek bunuh diri. Ternyata emang ada innama al-yusri yusra gitu lah. Di setiap kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Dan ternyata kemudahannya itu ya sekarang gitu. Dan aku tuh bersyukur banget gitu loh dari doa-doanya teman-teman pondok gitu. Masya Allah banget. Dan itu di bulan Maret. Aku kan boyong di bulan November ya, jadi Agustus, September, Oktober, November gitu. Di bulan Maret dari kampung Inggris, sebelum aku pulang ya memang aku udah janji sama teman-teman, pokoknya aku bakalan mampir ke Pondok Lirboyo kayak gitu. Dan akhirnya kebetulan mereka ada acara kan itu, terus mereka tuh niat banget loh nulisin Ricky Adrian Devgan. Terus ya udah, aku bikin seneng adalah aku nggak perlu jadi orang lain ya. Jadi ada yang nanya, itu Meryl, itu Boti segala macam bla bla bla. Memang aku ke Pondok Lirboyo itu yang jelas aku memang di sana dapat ilmu baru. Dan aku memang mengumpat lah gitu, melarikan diri dari dunia sejenak. 4 bulan di sana aku dapat berkahnya banyak. Dan aku minta barokahnya dari Mbak Kiai gitu kan. Aku mah apa ada tuh pendosa gitu ya. Jadi cukup bersyukur banget dipertemukan sama teman-teman yang berjuang karena Allah Ta'ala. Itu aduh, aku gak bisa jadi mereka. Tapi dari kisah-kisah mereka, dari perjuangannya mereka, tirakatnya mereka, Masya Allah banget. Itu menjadi cambukan buat diriku menjadi orang yang banyak lebih bersyukur lagi. Karena aku ngerasa jauh lebih, rezekinya dikasih lebih di atas sama mereka gitu. Dan aku gak perlu jadi orang lain. Aku perjelas lagi, aku adalah Ricky LGBT. Aku punya ujian dari Allah sebagai LGBT. Dan aku gak pernah kebayang gitu. Jadi gue pertama kali datang nih ya ke Lirboyo yang kayak, aduh gue harus jadi laki nih. Bang, nama saya Ricky. Capek bunda. Harus pura-pura manly gitu kan. Tapi ternyata ya kan isinya kalau mau sekolah pakai krim wajah, pakai bedak. Terus saya kok jalannya dia lenggak-lenggok, Meryl dia. Gitu. Ya aku akhirnya ngaku lah ke teman-teman aku, maaf aku LGBT gitu. Dan mereka juga gak paham tentang LGBT. Akhirnya aku kasih edukasi gitu kan. Terus aku rangkul, karena aku suka banget sama anak kecil. Sorry gue bukan pedofil, tapi gue men-share pengalaman itu untuk tidak ada yang namanya sempet-menyempet mungkin. Terus kayak begini loh pergaulan di Jakarta tuh seperti ini, begini-begini, jangan kayak gini ya gitu. Dulu awal-awal juga gue gak terima, kenapa sih gak boleh pada pegang handphone gitu, kok kenapa handphone disita. Dan itu mah membuatku bener. Karena apa, handphone itu bisa jadi baik, bisa jadi jahat. Karena apa, karena lebih baik udah fokus aja sama sekolah gitu ya. Nanti pas liburan baru megang handphone, karena handphone itu jahat banget. Kayak dopamin gitu, kayak kita scroll TikTok itu kelihatannya sebentar, ujung-ujung di 3 jam kita kehilangan waktu kita gitu. Mending kalau kita handphone kita pakai buat ngaji, atau bisa buat cari podcast yang bermanfaat. Tapi kalau misalkan handphone cuman buat scroll hal yang
konyol buat apa? Itu kan ngerugiin banget buat diri kita, ya kan? Jadi ternyata barakallah, itulah kisah hidupku di Pondok Pesantren Liboyo. Dan terima kasih banget buat mustahik-mustahikku, Pak Zikri, terus juga buat teman-teman kamar Cirebon T4, especially buat satu wilayah itu. Wah, hai, aku Ricky, mantan santri Lirboyo. Jadi aku mau menceritakan tentang kisahku tinggal di Lirboyo, dan aku benar-benar sedih banget dengan kejadian berita yang dari Trans 7. Aku cuma minta please kalian jangan telan matang-matang gitu loh, karena kenyataannya bahwa selama aku tinggal di Lirboyo tuh aku bener-bener berterima kasih dan bersyukur banget aku bisa ke Amerika karena Lirboyo. Sebelum aku cerita, aku kasih kisah nyata gara-gara aku ketemu sama Kiai Haji Anwar ya. Jadi waktu setiap sholat Jumat gitu, aku punya sahabat namanya Alwi. Bapak gue agak canggih karena ini relate banget. Perjuangan anak-anak pondok pesantren itu luar biasa. Aku tuh nggak bisa loh seperti mereka gitu ya, dengan ekonomi orang tua yang notabene kurang ya, tapi mereka ingin menyekolahkan agama untuk anaknya gitu, masya Allah. Jadi kalau misalkan sholat Jumat ya, kita tuh biasanya ngegelar sejadah gitu kan. Nanti kalau Demikianlah video yang bisa kita sampaikan dari pendapat warganet. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.